Tema kita hari ini apa Bapak Ibu Saudara? Menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu Saudara. Kita ini makhluk sosial Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa lepas daripada interaksi. Pernahkah saudara tidak bisa bicara dengan orang serumah, bagaimana stresnya? Ya, tiba-tiba suami, tiba-tiba istri diam, nggak mau diajak bicara. Tiba-tiba kakak, tiba-tiba adik diajak ngomong tidak mau. Ternyata dia lagi marah, saudara. Maka apa yang terjadi? Kita yang bingung. Dia ini marahnya apa? Kenapa dia marah? Kenapa dia diam? Kenapa? Sampai kita jadi penasaran. Kenapa kita harus berkomunikasi dan berinteraksi? Karena kita ini makhluk sosial, kita butuh orang lain, kita butuh bercerita dengan orang lain, kita butuh perhatian dari orang lain, kita juga perlu untuk bercakap-cakap dan berdiskusi. Sebab kita nggak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita berinteraksi harus dengan orang yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus dengan orang-orang yang tepat. Sebab kalau kita salah bergaul, maka kita akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi yang akan kita tanggung. Ya, dalam bersahabat, dalam memilih pasangan, memilih teman, itu penting saudara. Ayat ini tidak hanya untuk bersahabat, berinteraksi, tapi juga saat kita ingin memilih pasangan hidup Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh sama sekali melupakan ayat-ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat apa yang akan terjadi ketika kita salah dalam pergaulan Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Kita belajar ini saudara. Apa yang akan terjadi jika kita salah dalam pergaulan, salah memilih orang untuk bergaul, untuk menjadi sahabat kita, apalagi menjadi pasangan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau kita salah bergaul, salah pilih pergaulan, maka yang pertama saudara bisa membawa kepada kesesatan. Bisa membawa kepada kesesatan. Ya, pergaulan yang salah membuka kemungkinan untuk menuntun kita kepada kesesatan. Perhatikan baik ini saudara, coba baca sama-sama. Biasanya para penyesat adalah mereka yang dengan sengaja menebarkan kesesatan. Dengan terlebih dahulu menjalin pergaulan dengan yang disesatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penyesat itu siapa saja? Bisa jadi orang-orang yang akan mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Misalnya narkoba, ya, kemudian apalagi hidup dalam pergaulan bebas, ya, apalagi mungkin kalau anak-anak muda, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, kemudian apalagi merokok, ya, itu semua padahal anak-anak kecil, saudara. Saya melihat banyak saya temui di luar, ya, di luar daripada gereja. Saya melihat bahwa anak-anak usia 10 tahun, 12 tahun itu kok bisa sudah menghisap rokok, saudara. Saya sampai heran. Di mana orang tuanya? Apakah orang tuanya tahu? Ataupun mungkin mereka karena di jalan-jalan dia pikir orang tua tidak ada yang melihat. Tetapi hati saya sangat miris, saudara. Mengapa kok anak kecil usia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun sudah bisa merokok, Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang menyebabkan itu? Karena tadi salah pergaulan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk saudara yang pertama bisa membawa pada kesesatan. Sesat. Tahu saudara, kata sesat itu sebenarnya bukan hanya pengajaran, tapi juga salah langkah. Kesesatan itu bicara tentang hilang arah. Ya. Hilang arah, tidak tahu tujuan. Tadinya ingin pergi ke kota si A tapi ternyata salah jalan, sesat.
Apa yang terjadi saudara? Ya kita harus tanya dengan orang di sekeliling kita, di mana kita ini sebenarnya. Oh ternyata salah jalan. Tetapi banyak orang saudara, karena mungkin merasa nyaman dengan perjalanan itu, dia ikuti saja, akhirnya dia tersesat dan makin salah dan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan kesesatan. Coba kita baca sekali lagi. 1 Petrus 3 ayat 17. Karena itu kita harus waspada. Kita loncat, supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Apa pegangan kita saudara? Iman. Apa pegangan kita? Firman. Apa pegangan kita? Yesus. Pergaulan yang buruk ini saudara akan membuat kita kehilangan kehilangan pegangan kita, kehilangan iman kita, kehilangan firman. Pergaulan yang buruk membawa kita kepada kesesatan. Ya. Buat saudara yang mungkin belum ke tahap dewasa, masih pemuda, remaja, ya. Namanya juga kan pada saat-saat seperti itu saudara seringkali ada pergaulan. Ya, kemudian ada yang kirim-kirim salam, ya. Kemudian akhirnya jatuh cinta, kemudian apa? Menjalin pacaran anak-anak muda. Awalnya cuman main-main, tapi akhirnya kepada duka. Sebab itu saudara perhatikan baik, khusus anak-anak muda. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, menyesatkan. Karena itu harus waspada supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang yang tidak mengenal hukum, dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh. Jadi kalau kita terseret dengan pergaulan yang buruk tadi saudara, apa yang terjadi? Kita bisa kehilangan pegangan kita. Apa pegangan kita tadi saudara? Apa? Firman. Apa? Iman. Apa? Yesus. Kita salah saudara, bergaul dengan orang, akhirnya kita jadi seperti dia. Kita akhirnya lepaskan Yesus. Berapa banyak dari orang saudara hanya karena kekasihnya. Mungkin tidak seiman, mungkin akhirnya meninggalkan Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini pilihlah apa yang engkau perlu dengar hari ini. Bahwa ketika engkau melihat pergaulan itu sudah tidak kondusif, engkau tahu ujung daripada pergaulan atau persahabatan atau mungkin kisah anak-anak muda yang tadi namanya kedekatan atau berpacaran itu membawa kepada kesesatan. Saudara, kesesatan itu seperti apa? Seperti yang tidak nyaman di hati. Tadinya kita tuh mungkin sering memuji Tuhan, banyak berdoa, ya banyak membaca Alkitab, tapi ketika kita bergaul sama dia bukannya membaca Alkitab, malah kamu ini macam rohani saja kah? Nah, itu kesesatan. Mulai dari situ kita sudah bisa menilai bahwa orang ini tidak membawa saya kepada jalan kebenaran, tapi menuju kepada kehancuran, kesesatan, kepada iblis. Ya. Apalagi mulai mungkin dikatakan, ayo kita ikut pesta-pesta anak-anak muda, ya pakai lampu kelap-kelip dan segala macam. Saya tidak mau, saya ini kan orang sembahyang, saya ini kan melayani Tuhan. Kamu macam rohani saja kah? Lalu apa yang terjadi saudara? Kita dibujuk-bujuk, akhirnya dibawa ke sana. Sampai di dalam keadaan yang tadi tidak menyenangkan itu saudara. Kesesatan itu akan berbicara di hati kita. Bahwa Tuhan bilang ini sesat, jangan kamu lanjutkan. Tinggalkan saudara, tinggalkan itu. Karena kesesatan yang pertama membawa kita kepada apa Bapak Ibu Saudara? Ya, pergaulan yang buruk membawa kita kepada kesesatan sehingga kita bimbang akan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan baik. Kata merusak itu saudara, ya, jadi susah agak bacanya saudara. Berarti merusak, menghancurkan.
Kata merusak itu saudara berarti merusak, menghancurkan. Tetapi juga menurut pendapat orang-orang Yahudi, bait suci yang dirusakkan. Jadi kata ya, susah ngomongnya, piro, minta maaf, piro. Jadi itu tentang kerusakan bait Allah. Ya, itu sama kata yang dipakai untuk kerusakan bait Allah. Ternyata saudara, waktu kita memilih untuk bergaul dengan pergaulan yang bebas, pergaulan yang merusak, pergaulan yang buruk, kita sedang merusak bait Allah. Paulus kan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ya, jangan engkau kotori. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kaum muda sekalian, dengar baik, waktu kita bergaul dalam pergaulan yang buruk, itu ternyata tidak hanya kelakuan yang buruk nantinya, tapi bait Allahnya ini, tubuh bait Allah, bait Roh Kudusnya ini rusak. Bapak Ibu Saudara, ya, anak-anak muda sekalian, rusak. Dengan apa? Dengan pergaulan yang salah tadi. Pergaulan yang salah tadi merusak, merubah kehidupan yang etis menjadi tidak etis, saudara. Merusak moral, jadi moral. Bayangkan saudara, pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Saudara kenal dengan orang perokok akan jadi perokok. Saudara kenal dengan orang yang suka narkoba, saudara akan jadi narkoba. Saudara kenal dengan orang yang suka maki-maki, maka akan menjadi maki-maki. Engkau kenal dengan orang yang suka pukul-pukul, maka engkau akan menjadi orang yang suka memukul-mukul, saudara. Tadinya dia nggak suka, dia nggak tahu. Mungkin dari keluarganya, dari kulturnya dia nggak suka mukul. Tapi begitu dia bergaul sama orang yang suka mukul, dia jadi tahu mukul, saudara. Haleluya. Ya, tadinya dia bergaul di tengah-tengah keluarga yang tidak suka maki-maki, akhirnya jadi maki-maki. Karena berteman, bersahabat, bergaul dengan orang yang suka maki-maki. Tapi hari ini saya mengajak, bergaulah dengan orang yang bijak supaya engkau jadi bijak. Bergaulah dengan orang yang pintar supaya engkau yang tadinya kurang pintar jadi pintar. Bergaulah dengan orang yang suka musik supaya kamu jadi suka pemain musik, saudara. Tadinya gak bisa bermain musik, tapi karena bersahabat, berteman sama orang yang suka musik, jadi bisa memainkan musik. Bergaulah sama anak-anak yang ada suka vokal grup supaya kamu bisa bernyanyi. Tadinya gak bisa nyanyi, diajarin nyanyi jadi bisa nyanyi. Bergaulah sama anak-anak yang bisa bermain, apalagi saudara, gitar, jadi bisa pemain gitar. Ya, saudara tahu bahwa kenapa saya sebagai hamba Tuhan kok bisa main musik? Karena dulu saya suka bersahabat sama teman-teman pemusik, meskipun saya nggak tahu musik. Ya, saya masih ingat waktu masih remaja, ya remaja usia SMP, saudara. Saya tuh orangnya nggak bisa musik, tapi saya kan di remaja tuh ada grup zaman dulu tuh grup kutu buku. Jadi kutu buku tuh tukang belajar aja. Saya kurang terlalu fasih di belajar itu, saudara, kurang semangat. Jadi ada lagi grup namanya grup pemain musik, anak-anak band. Nah, saya suka, saudara, jadi saya bergabung sama mereka. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saya bisa belajar drum sama orang pemain drum, bisa main bass karena gabung sama pemain bass. Kemudian saya berteman lagi sama pemain gitar, saya jadi bisa bermain gitar. Jadi kemana saja bersahabat dengan pemusik. Jadi misalnya penyanyi, saya teman dengan penyanyi, akhirnya saya bisa nyanyi, saudara. Jadi itu pentingnya. Jadi kenapa kita seringkali belajar kok belum bisa-bisa? Karena mungkin kita kurang bergaul. Bergaullah sama penyanyi supaya engkau bisa menyanyi. Bergaullah sama pemain. Kalau engkau sudah mau main musik, bergaul sama pemain musik. Kalau engkau mau tari tamborin, bergaul sama anak penari tamborin, saudara. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi seperti mereka juga. Itu hal yang baik sebenarnya. Pergaulan yang baik akan membuat engkau jadi baik. Tapi pergaulan yang buruk, Bapak Ibu Saudara, akan menjadikan engkau jadi buruk. Ya. Engkau bergaul sama siapa lagi, saudara? Teknisi, ya. Maka engkau bisa jadi teknisi, saudara. Haleluya.
Nah, itu sebabnya saudara, saya ini suka sekali bergaul dengan siapa saja ya. Waktu saya masih kecil itu suka saudara. Kenapa saya bisa jadi suka masak saudara? Karena saya suka bergaul sama nenek saya, itu tukang masak saudara. Dia punya buku resep itu tebal, memang dia kursus masak. Jadi saya belajar. Bapak saya juga seorang yang suka masak. Jadi saya suka bergaul. Jadi bapak saya lagi masak, saya ikutin saudara. Makanya saya bisa masak. Ya, jadi begitu saudara. Engkau bergaul sama siapa, engkau akan jadi siapa. Ya, jadi ini ayat ini sebenarnya baik Bapak Ibu Saudara. Ayat ini jangan dihindari. Ayat ini bukan teguran, tapi sebenarnya ada makna di balik itu. Jadi kalau kita bergaul sama orang yang pintar masak, kita jadi bisa masak ya. Jadi anak-anak muda ya, yang mungkin perempuan ya, belajar. Kan pasti ada teman-teman yang kerja di rumah makan atau di mana, tanya itu kira-kira cara masaknya gimana, lihat mereka caranya, pasti bisa saudara, pasti bisa. Kemudian kalau engkau suka di bidang apa, menjahit, cari teman yang bisa menjahit, nanti dekati dia, akhirnya bisa menjahit saudara. Beberapa waktu lalu saya sempat bertemu ya dengan Pak Kamu dan Ibu Ona, saudara, ada seorang penenun. Saya tanya, Bu, bisa menenun bagaimana? Dari mana? Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini tidak ada orang ajar saya, teman saya ada ketemu dengan orang-orang yang biasa menenun itu. Saya belajar dari orang. Saya berteman, saya ikuti terus. Akhirnya saya bisa menenun sendiri. Coba bayangin saudara, bersahabat dengan penenun, jadi penenun. Saudara bersahabat dengan pebisnis, jadi pebisnis saudara. Saudara bersahabat sama pemusik, jadi pemusik. Kalau saudara bersahabat sama chef, sama koki, saudara jadi koki nanti. Amin. Jangan kita bergaul sama orang yang tidak betul saudara. Kalau engkau bergaul sama orang yang tidak betul, haleluya, yang mungkin ya hidupnya tidak ada produktifnya, engkau jadi tidak produktif juga saudara. Ya, belajar, dekati orang-orang yang produktif supaya engkau produktif. Dekati orang-orang yang sukses supaya engkau sukses. Ya. Kalau engkau sudah sukses, nah engkau mendekati orang-orang yang tidak sukses itu untuk membawa mereka. Yuk gabung sama saya yuk. Nah, begitu saudara. Tapi ketika engkau belum kuat dalam struktur imanmu, engkau belum kuat dalam dalam membentuk karaktermu masih lemah, mudah dipengaruhi, engkau harus gabung sama orang-orang yang kuat karakternya. Karakter apa? Karakter rohani imannya. Karakter apa? Karakter jiwa musiknya. Karakter apa? Karakter penyanyinya. Karakter penarinya. Karakter apa lagi saudara? Karakter segala macam hal. Kalau engkau ingin menjadi seorang yang bisa renovasi alat, ya misalnya bengkel dan segalanya, bersahabat sama orang bengkel saudara, maka engkau bisa bongkar-bongkar mesin. Intinya pergaulan Bapak Ibu Saudara. Di mana pergaulan kita, di situ menentukan kita menjadi orang sukses. Ya, dulu saudara saya tuh suka juga bersahabat sama hamba-hamba Tuhan. Masih SMA itu saya suka bersahabat dengan pendeta. Jadi teman-teman pendeta itu saudara masih SMA loh. Saya suka bersahabat sama pendeta ya dari gereja A, gereja B, gereja C, itu senang saudara bersahabat. Saya punya banyak teman-teman pendeta, ya. Sehingga apa yang terjadi, suatu hari saya jadi pendeta. Amin. Jadi saudara, penting sekali Bapak Ibu Saudara bahwa kita bersahabat dengan orang yang karakternya kuat, karakter imannya kuat, karakter jiwa apa misalnya, pemusiknya, penyanyinya, penarinya, jiwa memasaknya kuat, kita dekati mereka karena mereka sudah terbangun, karena mereka menjiwai itu dengan luar biasa. Kita yang belum ya mendekat buat mereka. Nah, kita yang sudah kuat karakternya, kita mencari orang-orang lain itu untuk kita rekrut. Ayo gabung yuk. Nah, nanti saya akan bina, saya ajar kamu. Akhirnya bisa. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ayat ini jangan dijauhi. Ayat ini harus dilakukan. Amin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari kita ambil hikmahnya. Kalau berarti kalau pergaulan yang baik,
ya akan membawa kita kepada kebaikan. Pergaulan yang buruk akan membawa kita kepada keburukan. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari hari ini jangan kita bergaul dengan hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Bergaulah dengan anak-anak, teman-teman yang suka belajar, engkau akan pasti menjadi anak-anak yang suka belajar. Ya, bergaul sama anak-anak yang suka membaca, engkau akan jadi anak-anak yang suka membaca. Jadi jangan yang sebaliknya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kalau kita salah bergaul, kebiasaan baik yang sudah dibangun itu dapat rusak dan berubah menjadi kebiasaan buruk. Ya, jadi sebab itu anak-anakku sekalian, kita semua kita memilih pergaulan yang baik, kita memilih juga pasangan hidup yang baik, ya. Supaya apa? Supaya jangan kita salah langkah. Karena menyesal itu saudara tidak ada gunanya. Ya, menyesal itu nggak ada gunanya. Ketika kita memilih hal-hal yang salah dalam hidup ini, ya sudah tidak bisa lagi. Ingat baik-baik bagi yang belum mendapat pasangan hidup yang ke depan akan memiliki calon, pilih, berdoa, minta sama Tuhan. Karena ingat baik-baik, pilihanmu ketika engkau memilih istri atau engkau memilih suami tidak bisa ditukar, saudara. Amin. Itu bukan sepeda motor tukar tambah. Ya, ingat, itu bukan handphone yang bisa tukar tambah, tidak. Ada kan penjualan di mana bisa tukar tambah. Ingat, pasangan hidup tidak bisa tukar tambah, saudara. Amin. Tidak bisa. Itulah pasanganmu seumur hidup. Oleh karena itu adalah seumur hidup, maka berdoa. Pilih pergaulan, pilih interaksinya di mana. Lihat saudara. Supaya apa? Supaya engkau tidak menyesal di kemudian hari. Penyesalan di kemudian hari tak ada gunanya. Amin. Lebih baik menyesal karena putus cinta daripada nanti menyesal sudah menikah. Bapak Ibu Saudara ya. Mari yang ketiga, pergaulan yang buruk akan membawa kita kepada dosa. Pergaulan yang salah dapat membuat kita kepada tindakan-tindakan yang melanggar perintah Allah. Pengaruh yang jahat, negatif, tidak mengenal Allah akan membawa kita kepada kehidupan, kebiasaan kehidupan dosa, saudara. Ini penting sekali, coba kita baca sama-sama. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jadi saudara, Amsal 4 ayat 14-15 sudah bilang, jalan orang fasik, jalan dalam kehidupan yang tidak benar, menyimpang. Tinggalkan itu, lari daripada itu saudara. Ya, supaya apa? Supaya jangan kita rusak saudara. Karena tadi sudah dikatakan yang dirusakkan itu ternyata bait Allah. Pergaulan itu bukan hanya merusak bibir kita, tidak hanya merusak otak kita atau pikiran kita, cara pandang kita, tapi dia merusak baitnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus melihat baitnya ini sudah rusak, dia nggak mau lagi tinggal di dalam kita saudara. Mari kita lihat bagaimana caranya, ini yang penting. Catat saudara, bagaimana caranya agar kita dapat keluar dari pergaulan yang buruk. Apa saudara, baca sama-sama. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Kata sebaik-baiknya itu dikaios. Apa artinya kata sebaik-baiknya? Berperilaku yang benar. Jadi artinya kembali, ya, sadarlah dan kembali lakukan perkara yang baik lagi. Yang tadinya kita sudah hidup dalam pergaulan yang tidak baik, hidup dalam kebebasan, lalu kita kembali sadar dan kita melakukan dikaios. Dikaios. Kita harus lakukan perkara yang benar lagi, perkara yang betul lagi. Kita harus sadar saudara. Kenapa kita harus sadar? Kita harus kembali. Kenapa kita harus tersadar saudara? Coba baca saudara. Saya akan bacakan kembali ayat ini. Ayat 33, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah, apa itu? Coba sama-sama. Janganlah kamu sesat. Kata sesat itu saudara, ya, janganlah kamu sesat. Lalu karena kita sesat akhirnya jadi bergaul yang buruk.
Nah, kata sesat di situ itu berarti plano. Jadi plano itu artinya sesat, keliru, salah jalan, atau juga dapat diartikan tertipu. Tertipu. Jadi pergaulan yang buruk, saudara, seringkali dia seperti serigala berbulu domba. Dia menipu. Janganlah kamu tertipu. Ya, di bagian 2, di pokok pertama tadi saya sudah katakan bahwa penyesat itu seringkali ingin menyesat, tapi awalnya tidak menyesat. Awalnya dia tidak menyesat, dia tipu dulu. Sesuatu ini bagus loh, ini baik loh. Dia tipu dulu, dia bohongi dulu. Ya, dia bohongi. Kalau saudara ada nonton film Pinocchio, ya, film cerita dulu sekali, jadul. Pinocchio, seorang patung yang dibuat dari kayu pinus, ya. Kemudian pembuatnya meminta bahwa Pinocchio ini bisa hidup. Akhirnya Pinocchio hidup. Nah, ketika Pinocchio disuruh bersekolah oleh si pembuat kayu karena dia hidup, dalam perjalanannya saudara, ada orang yang melihat, ini kok boneka bisa hidup. Wah, bisa dijual, bisa menguntungkan. Kita harus culik dia. Bagaimana bisa diculik? Pinocchio dibohongi. Ditipu, ayo Pinocchio ikut saya, kamu akan bisa jadi orang terkenal. Dikatakan ini itu, dibujuk rayu. Ternyata sampai di sana saudara, dia ditangkap. Ya, seperti itu saudara penyesat. Seperti itulah orang-orang yang hidup mereka ya ingin menghancurkan anak-anak sekalian yang hidup dalam kebenaran. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bagi anak-anak muda yang hadir hari ini dalam ibadah, ya, jangan engkau mau dibohongi sama laki-laki, ya. Ya, kebetulan nih ada anak-anak perempuan ini, dengar baik, jangan engkau mau dibohongi anak-anak perempuan, tidak boleh dibohongi sama anak-anak laki-laki. Engkau dikasih gula-gula permen mau, haleluya, jangan saudara. Ya, kadang-kadang laki-laki, anak-anak muda itu saudara sering membujuk itu dengan rayuan apa segala macam. Jangan langsung terima, lihat, cek baik-baik dari mana dia datang, siapa dia, apa latar belakangnya, sekolah di mana. Jangan sampai ternyata dia adalah serigala berbulu domba, hanya ingin menghancurkan. Setelah mengambil yang baik, dia membuang sisanya. Sebab itu ini pesan firman Tuhan. Saya percaya hari ini saya berkata-kata ini sebagai suatu dorongan pesan buat anak-anakku sekalian. Jangan engkau mudah tertipu. Jangan engkau mudah tertipu. Ya, anak-anak muda laki-laki juga jangan mudah tertipu dengan anak-anak perempuan. Ya. Jangan mudah. Sebab itu saudara kita harus menilai, bergumul, berdoa, tanya Tuhan. Supaya jangan kita jatuh di dalam berbagai-bagai kejatuhan. Tetapi jikalau ini pesan pentingnya, jikalau engkau belum waktunya, lebih baik tidak usah. Amin. Jika engkau belum waktunya untuk matang bisa memiliki pasangan hidup, engkau belum selesai pendidikan, jangan coba-coba dibujuk rayu. Karena yang membujuk rayu itu jelas adalah sang penjerumus tadi, saudara. Dia ingin menghancurkan hidupmu, menghancurkan masa pendidikanmu. Selesaikan dulu sarjanamu. Amin. SMP saja belum selesai, kok sudah ada pacarnya. SMA saja belum selesai, kok sudah mulai pacaran. Wah, ini kan namanya kita sedang menghancurkan hidup. Bait Allah hancur. Ayo selesaikan dulu S1-mu. Pendidikanmu, ya. Kalau mungkin belum selesai S1-mu, ya, engkau sudah mulai mau kerja dan engkau sudah siap dalam kondisi umur yang sudah matang, ya. Mungkin usiamu sudah 22, ya, mulai usia 23, 24, ya. Ya bolehlah saudara mulai berpacaran, tapi jangan di bawah usia 20 sudah tahu pacaran.
Sehingga apa yang terjadi anak-anakku sekalian, engkau sedang merusak tubuh bait Allahmu. Sehingga engkau menyesal di masa kehidupanmu di hari tua. Oleh sebab itu penting sekali sadar, kembali, lakukan yang baik-baik itu. Kembali lakukan dikaios, perilaku yang benar itu. Sebab ya, plano itu artinya penipu. Ingat saudara, banyak penipu di kiri dan kanan kita di masa-masa yang akan datang. Dia ingin menghancurkan hidupmu, hidup anak-anak muda. Saya sebagai hamba Tuhan tidak rela kalau hidupmu dihancurkan oleh penyesat-penyesat atau penggoda-penggoda itu, saudara. Saya sangat tidak rela anak-anak Tuhan di gereja Bethel Sorong International Christian Community ini, dan dimanapun engkau menyaksikan live streaming ini, engkau harus sadar bahwa engkau sedang akan ditipu dengan gula-gula yang membawa engkau kepada racun kebinasaan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat keluar dari pergaulan buruk? Jangan berbuat dosa lagi. Ya, saya percaya dan yakin waktu kita bergaul dan bergaul itu adalah sesuatu yang buruk, pasti ada alarm. Ingat saudara, Roh Kudus atau hati nurani itu alarm. Ya, alarm pasti bunyi di hati. Tet, 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 tet. Alarm bunyi saudara. Seperti kebakaran akan tiba. Ya, ketika engkau bergaul, engkau bersahabat, engkau mungkin berkenalan dengan orang dan engkau masuk dalam ruang lingkup keadaan dia, dan engkau mulai merasa gelisah, engkau merasa tidak nyaman, ada alarm yang sedang bunyi di hatimu. Tet, tet, tet. Saya percaya alarm itu dinyalakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bilang, ayo ini dosa, ayo jangan lanjutkan, ini dosa. Ingat, kalau alarm itu bunyi, catat baik-baik. Kalau alarm itu bunyi di hatimu, jangan engkau tanya kepada sang penyesat dan sang penggoda. Ingat baik-baik sudah, jangan kau tanya dia, tapi langsung tanya Tuhan. Tuhan, inikah alarm darimu? Inikah tanda darimu? Dengar baik-baik, jika engkau bergaul dan dalam pergaulanmu itu ada sesuatu yang salah, alarm akan bunyi. Dan ketika alarm itu bunyi, jangan sekali-kali kau tanya dengan orang yang membawa engkau ke arah itu. Jangan, sebab dia akan putar balik. Kan namanya setan, saudara. Aduh, saya hati macam tidak damai sejahtera kah di tempat ini? Aduh, jangankah saya sudah saya pulang sudah Itu jangan begitu. Ya, kenapa kau harus ceritakan apa alarm dari Roh Kudus? Maka setan akan langsung tahu. Oh, ternyata Roh Kudus sudah menyalakan alarm di hati dia. Bujuk dia, bujuk dia, bujuk dia. Itu setan. Akan seperti itu, saudara. Sebab itu jangan konfirmasikan kepada sang pembujuk, sang penggoda itu. Ketika alarm bunyi, langsung bilang, mohon maaf, saya sebentar dulu ya, saya mau keluar. Begitu saudara. Sehingga dia, si setan ini tidak lagi tahu. Dia tidak merasa bahwa dia coba mungkin mau keluar saya. Ternyata kita lari, saudara. Haleluya. Iya, ternyata kita lari. Tapi kalau kita konfirmasi, saudara, ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita konfirmasi bahwa bilang, aduh saya hati tiba-tiba tidak damai sejahtera ke di tempat ini. Saudara, setan akan mulai bertindak. Setan akan mulai bertindak. Dan mulai apa? Mulai mengatakan, ya jangan. Ini tempat ini sebentar lagi, sedikit saja. Aduh masa kau tidak setia kawan sekali. Mulai bujukan masuk. Tapi kalau alarm yang berbunyi di hatimu engkau tidak konfirmasikan kepada sang pengajak, sang penyesat atau sang penggoda itu. Kau tidak konfirmasikan, kau tidak sampaikan, kau tidak ceritakan kepada dia. Langsung kau ambil keputusan. Kawan, saya minta maaf saya mau ke belakang sebentar saja. Ke belakang langsung lari, saudara. Selamatkan diri. Jangan balik-balik ke tempat itu. Maka kau akan selamat. Ya, jadi bisa caranya untuk keluar daripada pergaulan yang buruk adalah ketika alarm bunyi. Jangan cerita. Jangan cerita kepada orang tersebut. Kebanyakan saudara seringkali alarm itu pasti bunyi. Saya yakin 100% alarm bunyi ketika orang bergaul salah. Tapi yang salah, kenapa mereka tidak
selamat dan justru jatuh dalam kejatuhan karena mereka cerita alarm yang bunyi di hati mereka. Karena mereka cerita apa yang Roh Kudus bicara di hati mereka kepada orang yang menyesatkan. Mereka salah, tidak tahu bahwa ini adalah antek daripada setan, antek dari kegelapan. Ketika dia cerita, kawan, ini saya hati ini Roh Kudus bilang ini tidak. Oh, tidak. Ya, setan bisa putar balik, saudara. Setan bisa pakai ayat juga. Ah, tidak. Ini biasa saja, ini sebentar saja. Karena kau kan merasa itu kan begini. Kau belum biasa saja. Kalau kau biasa, akhirnya bisa biasa jadi, karena bisa lama-lama jadi biasa, saudara. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, dengar baik. Ketika alarmmu bunyi, berhentilah. Tinggalkan tempat itu. Tempat itu membawa engkau kepada kehancuran. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian. Bagaimana caranya agar kita dapat keluar dari pergaulan yang buruk? Kita harus malu. Malu akan teguran firman. Coba kita baca sekali lagi. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi yang ketiga, agar kita keluar daripada jerat pergaulan bebas, pergaulan buruk yang ada di kota, ya, tempat kita tinggal, di mana saja kita berada, pergaulan yang buruk itu pasti ada. Maka dari itu, saudara, yang ketiga caranya kita harus merasa malu akan teguran firman. Jadi kalau ada khotbah, ada firman yang disampaikan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada firman, ada khotbah yang disampaikan lalu menegur kita tentang pergaulan yang buruk, ya. Ketika kita ditegur, jangan kita marah. Haleluya. Tidak boleh, saudara. Bagaimanakah caranya agar kita dapat keluar dari hal yang buruk? Harus merasa malu ketika firman datang. Bukan kita merasa marah. Kalau kita marah, wah, berarti kita sudah apa, saudara? Kita sudah terlibat dalam pergaulan yang dalam. Ketika firman datang, lalu kita merasa ada marah. Kenapa kok pendeta bicara firman itu ya? Dia singgung saya ya. Begitu kita merasa khotbah atau firman itu menyinggung kita, saudara, berarti kita sudah terlibat jauh dalam pergaulan itu. Jadi apa yang kita lakukan? Jangan lupa tadi, sadar. Kemudian lakukan yang baik. Yang kedua tadi, hidup dalam lepas dari dosa. Kita harus hidup keluar dari dosa itu. Dengan cara apa? Dengan cara mendeteksi alarm yang bunyi. Ketika alarm bunyi di hati kita, jangan cerita dengan sahabat kita yang membawa kita dalam kejatuhan dan kehancuran. Tapi ambil keputusan, Tuhan, saya mau tinggalkan hari ini pergaulan itu. Dan yang ketiga, merasa malu akan teguran. Ya, jadi persoalan hari-hari ini ketika khotbah disampaikan, banyak orang justru tidak tahu malu, saudara. Haleluya. Ya kan? Tuhan bilang kan, Alkitab bilang, Paulus bilang, aku mengatakan hal ini supaya kamu merasa malu. Tapi ada banyak orang hari-hari ini waktu dengar firman, enggak tahu malu, saudara. Dikhotbahkan malas tahu. Karena sudah kebal malu. Haleluya. Sudah kebal malu, saudara. Tapi hari ini kalau firman datang menegur saudara dan saya tentang persahabatan dan pergaulan yang membawa kepada kehancuran dan kerusakan, ingat baik-baik, kita harus sadar diri malu. Malu sama Tuhan, malu sama Roh Kudus. Karena kehidupan kita tidak melakukan firman, karena kehidupan kita justru terjerumus kepada hal-hal dosa. Malu, ya, malu. Jangan kita tidak tahu malu, saudara. Haleluya. Ya, kita harus malu, saudara. Perbuatan kita itu, dosa itu jahat, saudara. Saya saja begitu, saudara. Saya kalau hidup ini, ya, ketika saya sedang berdoa, kemudian kalau Roh Kudus mengingatkan saya tentang masa
saya masih remaja, masa saya masih muda, ketika saya membaca firman dan merenungkan itu sudah saya jadi malu. Wah, kenapa dulu ya? Saya dulu seperti itu waktu masih muda, masih remaja. Malu, Saudara. Malu akan apa? Perbuatan-perbuatan dosa ketika firman menegur saya. Jadi orang yang tahu malu, berarti dia pasti akan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Coba bilang sama-sama dengan saya, Tuhan saya tahu malu. Amin. Coba ngomong Saudara, sama-sama dengan saya ucapkan kata ini. Tuhan saya tahu malu. Jadi orang yang tahu malu akan berbalik dan bertobat. Tapi orang yang tidak tahu malu, firman datang, dia marah. Bah, sengaja ini pendeta dia singgung saya. Itu orang yang tidak tahu malu. Karena orang yang tahu malu, dosa itu Saudara sesuatu yang memalukan. Ketika dihotbahkan ya kita harus malu. Karena kita telah berbuat itu. Tapi kalau kita ditegur firman lalu kita marah, kita kecewa, kita tidak terima. Berarti kita tidak tahu malu, Saudara. Kita hidup berarti sudah jatuh di dalam pergaulan yang hancur. Merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik dari firman sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Kita sudah hidup dalam kekotoran dan kenajisan dunia ini. Itu adalah ciri daripada orang-orang yang tidak tahu malu. Firman disampaikan membuat dia sadar dan bertobat. Tapi buat dia jadi marah. Respon ini penting, Saudara. Jadi kalau respon kita terhadap firman itu terbalik, berarti kita sudah jatuh di dalam dosa yang begitu dalam pergaulan yang rusak. Tapi kalau firman disampaikan lalu kita sadar kita malu, oh Tuhan saya malu dan saya pudiri ini. Itu berarti engkau di dalam Yesus dan ada tanda-tanda engkau akan kembali kepada Tuhan. Amin.